Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tiar Desi Talalo dengan NIRM 3020218502. Di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi. Nah, apa sih itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang artinya sama. Apabila kita berkomunikasi, itu berarti bahwa kita berada dalam keberadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan. Nah, komunikasi ini merupakan sarana ekspresi seseorang untuk menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Komunikasi juga dapat berarti pertukaran informasi, ide, sikap, pikiran, dan juga pendapat. Nah, berbicara tentang pengertian komunikasi, itu tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Definisi itu harus dilihat dari kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya. Kemudian, definisi komunikasi menurut para ahli, yang pertama dari John R. Weinberg dan William W. Wilmot, juga Kenneth S. Sereno dan Edward M. Bodaken. Setidaknya ada 3 pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, kemudian komunikasi sebagai interaksi, dan juga komunikasi sebagai transaksi. Nah, kemudian yang kedua ada dari Everett M. Rogers, berpendapat bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian menurut Carol M. Miller berpendapat bahwa komunikasi pada dasarnya penyampaian pesan yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku penerima. Setelah kita mempelajari mengenai apa itu komunikasi, nah komunikasi itu juga memiliki beberapa model. Yang pertama, model komunikasi linear, di mana komunikasi sebagai proses yang searah dengan elemen kunci yaitu sumber, pesan, dan penerima. Dalam komunikasi ini disebutkan ada 4 gangguan. Yang pertama gangguan semantik, gangguan fisik atau eksternal, gangguan psikologis, dan gangguan fisiologis. Kemudian model yang kedua yaitu model interaksional, yang adalah model komunikasi yang berlangsung 2 arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Di sini ada feedback. Elemen yang penting dalam model ini adalah umpan balik. Kemudian model yang terakhir ada model transaksional, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan langsung secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana model-model komunikasi, adapun konteks komunikasi, yang pertama, komunikasi intrapribadi adalah konteks komunikasi yang berlangsung di dalam diri seseorang baik sebagai komunikator maupun komunikan. Nah, orang ini akan berbicara, berdialog, dan bertanya pada dirinya sendiri, bahkan menjawab dirinya sendiri. Komunikasi ini terjadi ketika orang-orang sedang merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan dirinya sendiri. Kemudian ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini antara 2 orang atau di antara kelompok kecil secara langsung yang memungkinkan penerima atau pemberi pesan menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik itu verbal maupun non-verbal. Contohnya itu ketika kita melihat pasangan suami istri yang sedang duduk berdua dan berbincang-bincang ataupun bercerita. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi kelompok. Komunikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok kecil ini berlangsung secara dialogis, di mana komunikator memberi pesannya pada benak dan pikiran komunikan, dan komunikan dapat menanggapi atau menyanggah serta bertanya pada komunikator. Kemudian kelompok besar itu merupakan kebalikan dari kelompok kecil, mana kelompok komunikasi besar merupakan komunikasi yang ditujukan kepada reaksi komunikan dan berlangsung secara linear atau tidak ada umpan balik dan bersifat heterogen. Kemudian konteks komunikasi yang keempat ada komunikasi publik. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan jumlah besar khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Contohnya itu dapat kita lihat ketika ada seminar atau pidato atau ceramah dan lain sebagainya yang melibatkan banyak orang yang tidak dapat dikenali satu persatu. Kemudian konteks yang terakhir ada komunikasi massa.
adalah suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, dan pada satu sisi merupakan proses di mana pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Pada komunikasi ini yang menjadi pusat itu adalah media. Baik, sekian materi yang bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.